Guys, kamu pingin fashion baru di tahun baru? Jangan bingung, di warnamu.com kamu bisa dapatkan branded fashion dengan harga terjangkau. Tersedia fashion formal dan casual serta berbagai pilihan pakaian dalam. Untuk atasan, banyak pilihan t-shirt dan blus untukmu. Tidak ketinggalan dress cantik untuk berbagai acara. Untuk bawahan tersedia celana panjang, celana pendek, dan legging berkualitas. Kalau kamu perlu underwear, warnamu.com menyediakan pilihan beragam. Berbagai model bra dan panties yang cantik, juga shapewear yang bikin bentuk badanmu tambah indah. Untuk pria, tersedia kemeja ala Korea, branded t-shirt, dan polo shirts aneka warna. Tak lupa bermacam t-shirt emote untuk si kecil. Guys, setiap hari ada promo menarik loh. Harga sangat terjangkau, lebih murah 95% dari harga normal. Jangan lupa follow Instagram warnamu.com supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Kunjungi all shopnya, keterangan lengkap ada di deskripsi. Yuk guys, buruan ke warnamu.com, pilihannya banyak banget. Kamu pasti suka shopping di warnamu.com. Suatu hari di tahun 1984, seorang wanita memarkir mobil BMW-nya di depan kafe Blakehurst di Sydney, Australia. Si wanita lalu masuk ke kafe, penampilannya tampak mewah dengan perhiasan emas dan jam tangan Rolex melingkar di pergelangan tangannya. Seorang pemuda, anak pemilik kafe yang sedang bekerja di kafe itu, terpesona melihat penampilan si wanita. Mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Rita Patricia Chai asal Malaysia. Ayahnya adalah seorang pejabat kepolisian berpangkat tinggi di Malaysia. Rita dan beberapa saudara kandungnya bersekolah dan bermukim di Sydney. Mereka hidup mewah di Australia. Sedangkan si pemuda Mark Kallio adalah warga negara Australia keturunan Italia dan seorang pemuda biasa. Sejak perkenalan pertama di kafe, hubungan Mark dan Rita semakin serius. Meski Mark lebih muda 12 tahun dari Rita, pemuda itu tidak mempermasalahkannya. Pemuda mana sih yang keberatan mendapatkan wanita kaya? Mungkin begitu pikir Mark. Tidak perlu waktu lama, keduanya memutuskan menikah pada Juli 1985. Saat itu Mark berusia 23 tahun, sedangkan Rita 35 tahun. Rita Chai kini menjadi Rita Kallio. Bersama-sama keduanya membangun jaringan usaha restoran Italia dari Australia hingga Malaysia. Dengan modal usaha dari Rita yang kaya, plus kemampuan Mark yang charming dalam berbisnis dan bergaul, usaha restoran mereka berkembang pesat. Mark kini tampil beda dengan pakaian mahal dan stylish. Dia suka mengoleksi Rolex, juga mobil Mercedes-Benz, Porsche, dan Rolls-Royce. Sayangnya kemesraan pernikahan cuma berlangsung singkat. Rita memergoki suaminya Mark selingkuh dengan kenalan Rita yang juga asal Malaysia bernama Janice Yap. Dulu Rita bertemu dengan Janice di sebuah toko milik Janice di Kuala Lumpur. Melihat suaminya selingkuh, Rita pun tidak mau kalah. Dia kembali menjalin hubungan dengan mantannya, seorang banker bernama Chang Hian Low. Hubungan Rita dan Mark bertambah dingin meski keduanya masih tinggal serumah dengan dua anak perempuan mereka. Pada 10 Agustus 1990, hanya 5 tahun setelah pernikahan mereka, malam itu Rita mengadakan pesta mewah di rumahnya di kawasan Double Bay. Mark, sang suami, tidak hadir karena katanya sibuk, ada urusan di restoran milik mereka. Malam itu, tamu-tamu undangan yang semuanya adalah teman Rita melihat Rita gembira sebagai tuan rumah. Hanya ada 2 kali telepon yang agak mengganggu, yang saat diangkat Rita, si penelpon di seberang sana diam saja. Tengah malam pesta usai, Mark Kallio si suami belum pulang juga. Rita yang sudah lelah semalaman berpesta masuk ke kamar tidurnya. Di kamar sebelah, Neni dan 2 anak perempuannya yang berusia 4 tahun dan 16 bulan sudah tidur nyenyak. Saat Rita berada di kamar mandi yang terletak di dalam kamar tidur, tiba-tiba muncul sosok pria. Pria itu menyerang dan menikamnya hingga 23 kali. Sebelum kabur, pria itu sempat menggondol koleksi perhiasan Rita. Mendengar keributan, sang neni yang berada di kamar sebelah terbangun. Dia mendengar pintu depan dibanting dan segera berlari ke lantai bawah melihat apa yang terjadi. Di gagang pintu terlihat bekas darah. Bergegas si neni kembali ke lantai atas ke kamar majikannya Rita. Rita tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka tusukan. Wanita itu sudah tewas. Saat polisi dipanggil dan tiba di TKP, awalnya mereka memperkirakan telah terjadi perampokan di rumah keluarga Kallio.
Kemungkinan si perampok masuk dan dipergoki Rita sehingga si perampok membunuh wanita itu. Tapi setelah diteliti lagi, polisi curiga. Tidak ada tanda-tanda perampok masuk dengan paksaan. Pintu atau jendela tidak rusak. Kamar tidur Rita juga tampak rapi, tidak diobrak-abrik yang umum dilakukan perampok untuk mencari barang berharga. Sepertinya si perampok sudah tahu di mana Rita menyimpan perhiasannya. Sementara itu, John Morrissey, pengacara Rita yang mendengar kabar pembunuhan Rita, segera menghubungi polisi. Dia menjelaskan bahwa sekitar 3 bulan lalu Rita mendatanginya. Rita bilang suaminya Mark yang selama ini membantah berselingkuh dengan Janice Yap telah mengaku. Sebab itu Rita minta pengacara menghapus nama Mark dari surat wasiat sebagai pewaris. Selain marah karena Mark telah mengkhianatinya, Rita juga menganggap selama ini Mark sudah banyak mendapatkan uang darinya. Si pengacara juga mengatakan kepada polisi Rita telah menitipkan sepucuk surat padanya. Polisi segera memeriksa surat Rita yang dimasukkan dalam amplop tertutup. Di amplop tertulis, surat ini hanya boleh dibuka jika kematianku tidak wajar. Terjemahan surat itu kurang lebih sebagai berikut. 15 Mei 1990. Jika saya meninggal tidak wajar, harap lakukan investigasi terhadap Mark Kallio, suami saya, dan Rick Damelian, pemilik dealer mobil bekas Rick Damelian. Kematian adik saya, Dr. Michael Chai, juga disebabkan oleh mereka. Mark masih memiliki hutang sebesar $130.000 kepada Michael. Mark sangat putus asa ketika keuangannya bermasalah, sama seperti putus asanya dia saat keuangannya saya batasi ketika dia berselingkuh dengan Janice Yap, anak dari Mr. Ong Chin Chai dari Kuala Lumpur. Ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan Mark lepas dari hal ini. Rick Damelian memakai seseorang dari Amerika Selatan untuk membunuhku. Tertanda Rita Kallio. Polisi memeriksa Rick Damelian, tapi terbukti pria itu tidak tahu menahu tentang terbunuhnya Rita. Sedangkan Mark Kallio, suami Rita, pada saat tewasnya Rita berada di restoran mereka yang lokasinya sekitar 20 menit berkendaraan dari rumah. Staf restoran heran karena tidak biasanya Mark berada di restoran sampai tengah malam. Tapi alibi Mark kuat. Saat tewasnya Rita, dia memang berada di restoran dan hal ini dibenarkan oleh staf restoran. Meskipun surat Rita menyebut-nyebut nama Mark yang membunuhnya, tapi itu hanyalah dugaan dan tuduhan, dan polisi pun tidak punya cukup bukti untuk bisa menangkap Mark. Di TKP sebenarnya polisi menemukan 2 darah, yaitu darah Rita dan darah seseorang yang tidak dikenali yang diduga milik si pembunuh yang terluka ketika menyerang Rita. Sayangnya kemudian sampel darah yang diduga milik si pembunuh hilang, sehingga tidak bisa dilakukan investigasi lebih lanjut dan tidak ditemukan bukti kuat untuk melacak pelaku. Pemecahan kasus ini pun macet. Berita tewasnya Rita diterima keluarganya di Malaysia. Angelina, kakak Rita, shock. Sebab 10 bulan sebelumnya, tepatnya pada 16 Oktober 1989, Dr. Michael Chai, adik Rita dan Angelina juga telah dibunuh seseorang. Pria itu ditembak 3 kali di garasi rumahnya di pemukiman elit Woollahra di Sydney. Sampai sekarang si pembunuh tidak tertangkap dan apa motifnya tidak terungkap. Pembunuhan yang sangat brutal dan misterius ini menyebabkan keluarga Chai di Malaysia tidak berani datang ke Australia untuk menghadiri penguburan Rita. Mereka khawatir di Sydney sedang berkeliaran seorang pembunuh yang menargetkan keluarga Chai sebagai korban. Mereka berharap polisi bisa menangkap pembunuh Rita, juga pembunuh Michael. Tapi kelihatannya polisi Australia menemui jalan buntu. Si pembunuh masih bebas berkeliaran. Sementara itu sikap Mark tampak dingin. Setelah kematian Rita, tidak sekalipun dia menghubungi keluarga istrinya itu. Tak lama kemudian, dia malah pindah ke Kuala Lumpur bersama 2 anak perempuannya, tinggal di sana dengan kekasihnya Janice Yap. Tapi tahun 1993, Janice memutuskan hubungan dengan Mark. Mark tidak menunggu lama. Dia kemudian menikah dengan seorang wanita yang kemudian membawa kedua anak perempuannya tinggal di Jepang dan membesarkan mereka di sana. Mark akan mengunjungi keluarga itu sesekali, tapi kelihatannya dia tidak berminat mengasuh kedua anak perempuannya. Selama bertahun-tahun, kedua anak Mark dan Rita tidak tahu asal-usul mereka. Ibu tiri mereka hanya mengatakan ibu kandung mereka meninggal karena kecelakaan.
Mark juga tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya siapa ibu mereka sebenarnya, sehingga kemudian anak-anak itu menyimpulkan ibu mereka adalah wanita jahat karena tidak ada seorang pun mau menceritakan tentang wanita itu kepada mereka. Pernikahan Mark yang kedua tidak bertahan lama dan diakhiri perceraian. Pada tahun 2002, Mark bekerja sebagai salesman mobil bekas. Dia menikah lagi dengan seorang wanita pada tahun 2003. Kepada wanita itu, Mark mengaku istri pertamanya Rita meninggal karena menderita kanker. Tapi setahun kemudian, tanpa disengaja, si istri menemukan sebuah catatan di garasi mereka yang ditulis Mark. Dalam catatan itu disebutkan bahwa Rita tewas karena pembunuhan. Si istri syok dan langsung curiga bahwa Mark suaminya menyembunyikan sesuatu. Dia langsung mencari nama Rita di internet dan benar saja, di internet banyak berita tentang pembunuhan brutal Rita di Sydney yang terjadi pada tahun 1990. Si istri ketakutan. Dia curiga Mark terlibat pembunuhan Rita. Jika Mark bisa membunuh Rita, berarti Mark juga sanggup suatu saat nanti membunuh dirinya. Dia mencoba menanyakan hal ini kepada Mark, tapi Mark membantah terlibat dalam pembunuhan Rita. Sejak saat itu, si istri bertambah takut dengan Mark, namun dia tidak bisa apa-apa karena secara finansial dia tergantung pada Mark. Bertahun-tahun berlalu sejak tewasnya Rita. Polisi yang masih penasaran dengan isi surat Rita yang menuding suaminya adalah pembunuh dirinya, kembali membuka kasus yang sudah dingin itu pada tahun 2008. Mereka kembali mendekati seorang wanita bernama Cindy. Dulu pada tahun 1990 saat terbunuhnya Rita, Cindy adalah remaja berusia 15 tahun, seorang pemakai narkoba dan penari nightclub yang sedang mengandung anak seorang bouncer atau security club bernama Alani Afu. Dulu saat ditanyai polisi tentang tewasnya Rita, Cindy bungkam. Tapi sekarang setelah Alani Afu meninggalkannya dan hidup Cindy sudah bersih dari narkoba, dia sadar dan mau membantu investigasi polisi. Dan dari pengakuan Cindy lah, misteri kematian Rita Kallio kemudian terbongkar. Cindy mengatakan kepada polisi selain jadi bouncer di Paradise Club yang berlokasi di Darlinghurst Road, Alani Afu juga menjual ganja kepada tamu-tamu klub. Pria itu dikenal dengan sebutan Tongan karena dia berasal dari Tonga. Seorang pelanggan Alani Afu adalah Anthony Stambolis yang sudah lama bekerja di restoran milik orang tua Mark Kallio dan merupakan staf kepercayaan. Menurut Cindy, di awal tahun 1990, Mark Kallio minta bantuan Anthony Stambolis untuk pura-pura merampok rumahnya dan mencuri perhiasan istrinya senilai ratusan ribu dolar. Tujuannya agar Mark nanti bisa mengklaim asuransi hilangnya perhiasan itu. Anthony menyanggupi dan minta bantuan Alani Afu. Alani setuju dengan pembayaran 2.000 dolar, tapi kemudian Alani mendapat perintah berbeda. Bayaran dinaikkan menjadi 10.000 dolar dengan catatan selain pura-pura merampok, Alani juga harus membunuh Rita. Lebih dari 20 tahun Alani Afu tidak tertangkap karena tidak ada bukti dan pengakuan. Tapi kali ini ada informasi berharga dari Cindy. Polisi pun melacak Alani Afu. Dia sekarang tinggal di Tonga dengan istrinya dan 6 orang anak. Pada bulan Oktober 2014, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan Alani Afu atas pembunuhan Rita Kallio. Pria itu kemudian diekstradisi dari Tonga ke Australia. 4 bulan kemudian, pada Februari 2015, Mark Kallio ditangkap dan menjadi terdakwa otak pembunuhan istrinya Rita Kallio. Ketika akhirnya Mark disidangkan, dia dikenai 2 dakwaan, membunuh istrinya Rita Kallio dan adik iparnya Dr. Michael Chai. Di persidangan dijelaskan Mark sudah kehilangan kekayaannya dan sekarang bekerja sebagai salesman mobil bekas. Seorang teman mengatakan Mark mengaku uangnya habis karena telah diberikannya kepada Janice Yap sebagai uang tutup mulut sebab Janice Yap tahu terlalu banyak tentang sepak terjangnya. Menurut penyidik, Mark Kallio telah membunuh Dr. Michael Chai karena sengketa properti di Sydney senilai 3,6 juta dolar. Lalu karena khawatir Rita mengetahui keterlibatannya dalam pembunuhan adiknya Dr. Michael, Mark pun membayar orang untuk membunuh Rita. Jadi menurut penyidik, Mark membunuh Rita bukan karena dihapus dari daftar pewaris. Tapi Mark Kallio membantah dakwaan itu. Dia tidak membunuh Dr. Michael Chai.
Menurut Mark, semasa hidupnya, Dr. Michael adalah penjudi yang terlilit hutang dengan triad Cina. Dr. Michael sering mengadu kepadanya, khawatir akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Mark juga membantah sebagai dalang pembunuh istrinya. Di persidangan, dua mantan istri Mark Kallio ikut bersaksi. Mantan istri kedua Yuko Okamoto mengatakan Mark mengaku padanya telah membayar seseorang sebesar $50.000 untuk membunuh Dr. Michael Chai. Mantan istri ketiga Maria Teresita Lee menjelaskan di persidangan bahwa Mark telah berbohong padanya. Awalnya pria itu mengatakan istri pertamanya Rita meninggal karena kanker, tapi kemudian Maria menemukan informasi bahwa Rita tewas dibunuh di rumahnya. Mark tidak mau menjelaskan padanya kenapa dia berbohong tentang kematian Rita. Sementara itu di persidangan, Alani Afu menyatakan dirinya tidak bersalah atas pembunuhan Rita Kallio. Tapi bukti-bukti pembunuhan Rita mengarah kepada Mark Kallio dan Alani Afu, terutama karena kesaksian Cindy yang telah membantu investigasi polisi. Selain itu, saksi kunci Anthony Stambolis juga bersaksi memberatkan Mark Kallio dan Alani Afu. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Alani Afu, pembunuh Rita yang telah dibayar oleh Mark. Sementara itu, Mark tidak terbukti membunuh Dr. Michael Chai, tapi dia terbukti bersalah sebagai otak pembunuh istrinya. Pada tahun 2018, Mark Kallio dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Akhirnya, setelah lebih dari 20 tahun, pembunuh Rita Kallio terungkap. Kasus ini sebagian terbantu karena adanya surat yang dititipkan Rita kepada pengacaranya yang menyebutkan suaminya Mark adalah pembunuhnya. Media yang membahas kasus pembunuhan Rita mengatakan surat itu seolah dikirim Rita dari dalam kubur untuk memecahkan pembunuhannya sendiri. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.